yang gampang dan banyak pahalanya atau besar pahalanya itu ya tidur Pak Bu. Jangan film ya, tidur ini pahalanya besar banget. Kok bisa? Coba kalau jenengan melek aktivitasnya nopo mau macam-macam Pak. Ya, sing hibah. Yang bisa hibah itu orang tidur atau orang melek? Orang melek. Orang tidur nggak akan. Yang bisa pencurian, perampokan, penjamretan, tiang tidur atau tiang melek. Makanya di akhir zaman ibadah yang gratis dan enak itu tidur, karena selamat dari melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, al-ins, yang diartikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Maka Rasulullah itu pribadi yang menyenangkan sekali. Suatu saat dalam riwayat Rasulullah itu sholat, dan kemudian dua cucu beliau Hasan Husain datang. Kemudian ketika sujud, ya, Rasulullah sujud, dua cucu indah ini naik ke atas punggung Rasulullah, dinaiki Rasulullah. Makanya sujudnya lama sekali, karena Rasulullah menunggu dua cucunda yang ada di atas untuk turun. Jadi Rasulullah nggak ngasih kode turun deh, enggak. Jadi dibiarkan sampai puas, kemudian turun. Baru Rasulullah bangun mengangkat kepala untuk sujud. Tapi yang tahu ini ya barokahnya orang Badui, Pak. Kalau nggak ada makmum yang ya jadi makmum nakal ini ya, ini penting. Nggak ada sanatnya. Nah, itu kok tahu ada cucunya, karena ada orang Badui. Orang Badui itu orang Arab tapi kampung, orang pedesaan. Iki Rasulullah usul dua yang sujud ya, Masya Allah. Itu apa? Kenapa? Apa ketiduran? Nah dia bangun, jegelak gitu. Loh, ada dua cucunya yang sedang naik di atas punggungnya. Nah Rasulullah membiarkan. Jadi jangan sampai kemudian nanti, ini hikmahnya ya, jangan sampai nanti anak-anak itu trauma ya, dengan ibadah. Ya termasuk beberapa waktu yang lalu ada 4 atau 5 anak-anak sholat isya datangnya telat, rakaat ketiga atau kedua, ramenya minta ampun, rame banget semuanya. 3 hari yang lalu nggak salah. Ya pun ya, namanya anak-anak ya, kalau bisa dinasihati kita nasihati dengan baik. Tapi ya sudah, jangan dimarahi, karena nanti dia akan trauma. Nah masjid di sini ini, terus akhirnya yang berita. Jadi kita nasihati dengan cara yang baik. Tapi ya sudah, jangan dimarahi, jangan dilarang untuk masjid. Artinya apa? Bahwa agama ini kita sebagai al-ins itu harus membawa kegembiraan, kesenangan. Orang kalau ketemu dengan kita ya kita buat senang. Makanya dalam bab yang lain, di makalah yang lain ini ada ini faslun bil ihsan bil ghus. Jadi jenengan kalau pengen sedekah yang terus mengalir ya, ini itu menanam pohon yang bisa berbuah. Misalnya jenengan pengen sedekah di masjid ini ya, nah itu masih ada lahan. Saya tak beli bibit rambutan ya, nanti tanya Pak Warno ya, misalnya, Pak saya mau nanam rambutan di mana ya? Nah nanti rambutan, tapi diniati sedekah ya, sehingga nanti siapapun yang memanfaatkan buahnya tidak perlu izin, ya, nggak perlu izin.
Nah itu jenengan pun sodako selama buah pohon itu berbuah, dan siapapun yang mengambil, termasuk hewan, codot, burung, pokoknya jenengan pahalanya luar biasa. Makanya dulu saya itu juga jagal iskal. Kok orang-orang tua dulu itu nanam kersen tahu nih, talok nih, nanam talok, nanam jambu. Apa ya gitu? Kok senang nanam ternyata kalau itu kita niati sodako, kita sodako tidak hanya ke manusia, burung gitu, burung gitu, ya. Codot gitu, tidak. Jangan niat nanam pun nanti yang metik siapa saja, nggak usah bilang, nggak usah nanti sih ngambil buahnya izin aku, nggak usah pun jangan tanam niat nanti buahnya untuk siapa saja, semua makhluk Allah. Makanya faslun fi naf'il ibad bi kulli balad. Jadi bab ini tentang membawa atau memberi kebaikan kepada semua hamba Allah, makhluk Allah. Jadi luar biasa. Dan beliau mengutip dari surah Al-Maryam 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi gampang sekali Bapak Ibu kalau kita ingin melakukan kebaikan yang terus menerus, bahkan kalau kita sudah meninggal, pohon itu masih ada, ya pahalanya terus mengalir, ya, gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah al-insan. Al-insan ini berarti manusia sebagai makhluk yang memiliki badan, ya, untuk melaksanakan pekerjaan, ya, dan memiliki keimanan untuk melaksanakan ibadah. Jadi al-insan itu ya semua yang kita lakukan, ya, yang kerja maupun kerja maupun kemudian ada waktu-waktu untuk beribadah, itu bagian dari al-insan. Makanya di pasal yang lain juga dijelaskan pasal pasal fi sitril aib, ya, jadi menutup aib, ya, gitu. Man satarul muslimin satarallahu yaumal qiyamah. Nah, beliau bersabda di Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali Allah pasti menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anggota badan kita ini bisa menjadikan ladang pahala, mulai dari telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, semua anggota badan kita, karena kita disebut al-insan tadi, ya. Nah, karena tubuh ini punya jasad ini, ya, raga ini punya jiwa atau ruh. Nah, ruh inilah yang membimbing kita untuk melakukan aktivitas yang nantinya akan menjadi nilai ibadah. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat misalnya, puasa, haji bagi yang mampu. Semuanya, semua aktivitas. Makanya tadi, kalau kemudian kita ingin bermanfaat semua, tangan kita, kaki kita, sederhana saja, ambil saja salah satu hadis, ya, yang Rasulullah sampaikan bahwa tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba di dunia kecuali Allah pasti menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, saat ini aib itu dibongkar, digelar tanpa dadeng alim. Bahkan orang-orang yang beriman, orang yang ngaku beragama, ngaku pinter, ngaku punya gelar, punya ini, gelar aib di mana-mana. Ini kita ada akhir zaman pun aib itu malah dijadikan konsumsi publik, TV, HP. Hati-hati Bapak Ibu, HP ini hati-hati. Saya grupnya
paling pinter grup, bukan kata grup. Karena tadi buka grup ini sini nomor apa isinya sekarang?